Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita naikkan syukur dan pujian kita bagi Dia. Semuanya hanya bagi Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Berikan pujian bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan bersama, berjalanlah, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan semuanya. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Sing it out. Berjalanlah, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang semuanya. Katakan semuanya darimu. Amin. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan semuanya. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Yang terbaik bagimu Tuhan, dari hidup kami dan hati kami. Sebab Kau yang layak terima yang terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan. Terimalah bagi kasih yang terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan semuanya.
luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, hanya tinggal dekat-Mu kami aman. Dan kami akan menang bersama-Mu dengan Tuhan. Sama-sama. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti Tuhan, Kau perisaiku. Amin, amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kaulah perisai kami Tuhan, dan iman kami tetap teguh bersama dengan-Mu. Haleluya. Sama-sama. Kau meneguhkan langkahku. Oh, 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 oh. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin, amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sorak-sorai haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes Lord, yes Lord. Kami ingin menjadikan Engkau Tuhan pusat dari kehidupan kami Yesus. Sebab tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. You are the center of it all. You are be the center of our life. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Center of it all. Jesus be the center of my life. Amen. Amen. Jesus be the center of my life. Yes, Lord, you are Lord. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're center. Everything revolves around you. Jesus, you said from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart, Lord. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart, Lord. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, you are the center. You are the center of my life. Jesus, we worship you. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita beribadah pada hari ini bersama-sama di dalam ibadah online dari MDC Surabaya.
Kami bersyukur kalau Bapak Ibu setia di dalam sama-sama beribadah pada hari ini. Dan kami juga memberitahukan bahwa kita juga sudah melakukan ibadah onsite bagi MDC Surabaya. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam ibadah onsite yang diadakan di MDC Surabaya dan the satelit-satelit. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua yang mendasari ibadah kita pada hari ini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau yang menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur 5 ayat 11 dan 12. Mari kita sama-sama membawa ibadah kita dan kita memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan, privilege, kehormatan untuk kami sama-sama beribadah di hadapan Allah. Dan biarlah setiap kami membawa pujian kami yang terbaik, doa kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan juga hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rencana-Mu dan panggilan-Mu itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan
Setiap saat Kau ada di sisiku, ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah, Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Setiap saat Kau ada di sisiku, ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah, Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah, Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah, Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sempurna kasih-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
Semua karena salibmu Tuhan. Kau yang berkorban bagi kami, Kau yang membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua karena-Mu Yesus. Semua karena pengorbanan-Mu Yesus. Kami semua ada, kami semua terbebas dari dosa. Kami punya hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik. Kami punya Allah yang benar. Allah yang berdaulat selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik. Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Kami yang tidak sempurna ini, kami yang cacat karena dosa, Tuhan tahirkan. Sehingga kami layak untuk berada di hadapan-Mu. Kami layak untuk berjalan bersama-Mu. Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Taruh terus hati yang terus melekat kepadamu ya Tuhan. Mata yang terus berfokus hanya kepadamu. Bukan berfokus kepada dunia ini, tetapi berfokus untuk meraih kemenangan bersamamu ya Tuhan. Dan semuanya itu tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Berjalanlah bersama kami Tuhan selalu sampai akhir hidup kami di dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allahku selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Salam sejahtera, shalom. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan percaya bahwa setiap firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Saya beri judul Selagi Hari Masih Siang, kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saya akan baca dari ayat yang pertama sampai seterusnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada orang buta tadi. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizatnya yang luar biasa.
Dan apa yang kita pelajari seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa tema khotbah hari ini adalah selagi hari masih siang. Bagaimana saudara dan saya diberi kesempatan untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, dari peristiwa yang kita baca, yang kita renungkan di Yohanes pasal yang ke-9 ini, Yesus bersama dengan murid-muridnya bertemu dengan orang yang buta sejak lahirnya. Lalu seperti biasa, bisa jadi itu juga pertanyaan saudara dan saya hari ini, siapa yang berdosa? Orang yang buta ini atau orang tuanya? Bapak Ibu, seringkali kita mengaitkan situasi dan kondisi itu dengan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan. Dan itu tidak sama sekali tidak salah. Lalu kita bertanya, apakah dosaku? Atau siapa yang bersalah dalam hal ini? Tetapi yang menarik dalam konteks yang kita baca hari ini, di situ dikatakan bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu, di poin yang pertama ini saya mau menyampaikan bahwa di dalam segala kondisi dan keadaan, saudara dan saya diingatkan kembali dalam bacaan Yohanes pasal yang ke-9 bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas dunia yang berdosa ini, atas dunia yang menuju kepada kebinasaan ini. Saudara, bukankah di Roma 3:23 diingatkan manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Dan oleh karena konsekuensi dosa, Bapak Ibu Saudara, bumi ini juga mengalami kebinasaannya, jatuh di dalam keberdosaan, jatuh di dalam kefanaan. Tapi satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas bumi yang berdosa ini. Dan Tuhan yang memberikan anugerahnya untuk memelihara saudara dan saya. Dia memberikan anugerah umum dan juga dia memberikan anugerah khusus bagi setiap saudara dan saya, orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal-pasal sebelumnya, di pasal ke-7, pasal yang ke-8 di dalam Yohanes ini dijelaskan bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Bagaimana Yesus menyatakan siapa dia di hadapan banyak orang dan juga di hadapan orang-orang Farisi. Ada beberapa kali Yesus melakukan diskusi dan tanya jawab ya kepada orang-orang Farisi yang ketika itu adalah ahli-ahli agama, ya, ahli-ahli hukum Taurat, dan menyatakan sesungguhnya bahwa manusia ini berdosa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 disebutkan bahwa manusia ini sesungguhnya berdosa. Manusia perlu dimerdekakan. Dan juga Yesus menyatakan hubungannya dengan Allah Bapa. Siapa dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan demikian, bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Dia menyatakan keilahiannya, dia menyatakan keutamaan Kristus. Saudara, lalu pasal ini dilanjutkan dengan bacaan yang tadi kita baca. Artinya mengingatkan kembali bahwa di dalam segala perkara Tuhan berdaulat. Hari ini apapun kondisi dan keadaan saudara, percayalah satu hal, Tuhan berdaulat. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Saudara ada di dalam kedaulatan Allah. Saudara diingatkan kembali di dalam Yesaya pasal yang ke-48, kita akan baca di ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Saudara, di dalam kondisi bumi yang jatuh di dalam dosa, di dalam kefanaan ini, Bapak Ibu Saudara dan saya masih menerima anugerah itu. Kita masih dibiarkan hidup, kita dipelihara oleh Allah. Bahkan beberapa dari kita bertanya-tanya bagaimana orang yang jahat semakin jahat, tapi sepertinya mereka mendapatkan kesuksesan yang ada di dunia ini. Ada begitu banyak pertanyaan yang hari ini Bapak Ibu mungkin tanyakan dan tidak mendapatkan jawabannya. Satu hal Bapak Ibu Saudara, Tuhan berdaulat. Satu saat R.C. Sproul pernah berkata demikian, pertanyaannya adalah mengapa hanya ada satu jalan? Tetapi harusnya mengapa bahkan ada satu jalan. Saudara, biarlah ketika kita menyadari
keberdaulatan Allah. Kita juga menyadari di saat yang sama ada pemeliharaan dari anugerahnya yang sempurna. Kalau orang bahkan berkata dan mereka tidak percaya Tuhan Yesus dan berkata, mengapa harus ada satu jalan? Mengapa cuman hanya melalui Yesus? Pertanyaannya sesungguhnya yang benar adalah bahkan mengapa ada satu jalan? Harusnya kita, saudara dan termasuk saya, binasa untuk selama-lamanya. Tapi syukur kepada Allah, Dia memberikan jalan, juru selamat, yaitu anaknya sendiri. Saudara, biarlah di dalam poin yang pertama ini kita kembali merenungkan keberdaulatan Allah di dalam setiap aspek hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita menyadari dan penuh dengan ucapan syukur bahwa anugerahnya, pemeliharaannya sempurna. Tidak ada yang terlewat dari pandangan Allah. Apapun yang saudara dan saya alami. Kita ada di dalam kedaulatan Allah, tinggal di dalam hadiratnya dan hidup untuk kemuliaannya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam kondisi ini saudara tahu bahwa ketika Tuhan akhirnya bertemu dengan orang yang buta sejak lahir ini pun itu bukan kebetulan. Karena Tuhan berdaulat. Hari ini saudara sadari satu hal. Yang pertama, Tuhan berdaulat dan anugerahnya memelihara saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, poin yang penting yang kita dapat pelajari dari perikop ini adalah setiap mujizat, setiap peristiwa, setiap keajaiban yang saudara dan saya alami, bahkan pemeliharaan demi pemeliharaan. Kalau sampai hari ini saudara dan saya ada, sebagaimana kita ada, kita sehat, kita bisa makan, kita bisa bahkan bernafas. Saya selalu berkata, biarlah detakan jantung kita, tarikan nafas kita, itu sesungguhnya adalah menceritakan betapa Tuhan baik dan pemeliharaannya sempurna. Amin, saudara. Kita sering berpikir bahwa mujizat itu harus datang dari hal-hal yang besar. Yes, saya percaya mujizat itu definisinya adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang kita tidak bisa raih, sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan terjadi dalam hidup saudara. Itu mujizat dan saya percaya hari ini pun mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, tetapi hal yang paling penting adalah di poin yang kedua, setiap mujizat merujuk pada pribadi Kristus Yesus Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Di ayat yang kelima, yang ketujuh dari perikop tadi ya, Bapak Ibu kita bisa lihat, selama aku di dalam dunia, Yesus berkata ketika dia menjadi manusia 100%, saudara, dikatakan akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-ngaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, membasuh kakinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek, sudah dicelikkan. Saudara perhatikan di sini, bahwa ketika dia menyatakan itu, sebelum dia mencelikkan orang yang buta sejak lahir ini saudara, dia katakan akulah terang dunia. Saudara, bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang buta ini, mengaduk-aduk ke tanah, saudara, kenapa harus pakai tumpur? Ya, kenapa harus pakai tanah? Saya percaya dengan perkataan pun, dan itu pernah dilakukan oleh Tuhan, itu orang bisa juga dicelikkan, bisa melek, bisa sehat, matanya bisa melihat. Tetapi kenapa harus pakai media tanah? Pertama, kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai apa saja. Amin, saudara. Tuhan bisa pakai apa saja. Bahkan Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat, Tuhan pakai apapun yang dia mau kehendaki karena dia Allah yang berdaulat. Mujizatnya dapat berlaku dan terjadi melalui media apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini, saudara, itu dilakukan di dalam hari Sabat. Yang pada tradisi orang Yahudi ketika itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Bahkan mengaduk-ngaduk ya, walaupun itu tanah liat ya, dalam konteksnya itu bicara tentang bagaimana orang juga mengaduk-ngaduk ya adonan kue atau roti. Itu tidak diperbolehkan. Segala sesuatunya harus disiapkan atau bahkan dilakukan sebelum pada hari Sabat. Tapi kenapa Yesus melakukan ya proses penyembuhan atau mujizat ini dengan menggunakan tanah liat? Saudara, saya percaya semua itu ada
ada maksudnya. Dia menunjukkan bahwa segala sesuatu yang seharusnya tidak boleh dikerjakan. Karena hari Sabat itu artinya hari yang dikhususkan, hari yang diistimewakan untuk orang-orang atau jemaat Tuhan bersekutu, menikmati Tuhan. Tapi mereka lupa adalah di depan mata mereka ada Tuhan. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada Tuhan, ada Yesus yang bahkan sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu mengingatkan kita di dalam Matius 12 ayat yang ke-8. Anak manusia ini adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ketika dia melakukan mujizat dan akhirnya orang yang buta itu bisa melihat, sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dipraktekkan oleh Tuhan ketika itu supaya orang mengerti dan mengetahui bahwa mujizat itu terjadi untuk mengingatkan siapa yang melakukan mujizat itu. Tidak lain tidak bukan adalah Yesus itu sendiri. Saudara, dan ini dilakukan pada hari Sabat yang seharusnya tidak boleh bekerja, ya, untuk merujuk bahwa dia adalah Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat adalah waktu yang dikhususkan untuk Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan mencipta, ya, Tuhan memulihkan, saudara. Tuhan menyembuhkan. Itu maksudnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan di poin yang kedua ini kita diingatkan kembali bahwa setiap mujizat, setiap perkara, setiap penyediaan Tuhan, setiap berkat yang saudara dan saya terima, sesungguhnya mengingatkan kita merujuk kepada pribadinya. Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menjadi panji-panji kemenangan kita. Tapi yang sering kali terjadi adalah kita merayakan kemenangan kita dengan penuh sukacita. Kita bersukacita atas kesembuhan kita, atas mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kita bergembira atas penyediaan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi kita lupa bahwa semuanya itu terjadi, dilakukan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Akulah terang dunia. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, bersyukur, puji Tuhan. Bukan hanya karena berkat yang saudara dan saya boleh nikmati, tapi bersyukurlah ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia dekat dengan kita. Seakan dia ingin mengingatkan saudara dan saya, mari tidak hanya puas dengan berkatku, tapi menikmati hubungan pribadi denganku, kata Tuhan. Mari tidak hanya takjub, tidak hanya terpesona dengan mujizat, dengan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, tetapi mari mendekat dan membangun kekaripan, hubungan yang intim yang dekat dengan Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini jadi satu cerita, satu momen, satu peristiwa di mana saudara dan saya diingatkan kembali bahwa setiap mujizat, setiap penyediaan Tuhan, setiap perlindungan Tuhan itu merujuk pada satu pribadi, yaitu Kristus, Yesus Tuhan. Saudara, dan yang berikutnya kita tahu bahwa dalam konteks ini, orang yang buta ini harus mengalami penderitaan, bukan? Dia harus tidak bisa melihat, ya, bahkan sejak daripada lahirnya. Saudara, bukan sesuatu yang mudah, saya percaya. Saudara, tapi apa yang kita bisa lihat atau pelajari di poin yang ketiga ini, saya mau sampaikan bahwa penderitaan yang kita alami, tantangan, permasalahan, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah untuk supaya Kristus semakin nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, ketika penderitaan itu datang, Tuhan menyingkapkan kondisi hati saudara dan saya. Masihkah ada berhala-berhala yang lain? Masihkah kita menaruh kekhawatiran, ketakutan, bahkan apapun juga itu bertahta di dalam hati kita selain daripada Yesus Kristus sendiri. Saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat yang terkenal, ayat 9 sampai ayat 10, Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, saudara. Penderitaan adalah sesungguhnya untuk mengingatkan kita bahwa supaya Kristus semakin hari semakin nyata dalam hidup saudara. Saudara, di dalam kebenaran Alkitab, di dalam konteks Alkitab yang kita baca, seringkali kita menemukan bahwa Yesus seringkali, saudara, mengizinkan kelemahan itu datang, ya, nyata. Supaya apa? Supaya kekuatan Tuhan dinyatakan. Saudara, Tuhan melemahkan yang kuat, tapi juga sebaliknya Tuhan memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Saudara, kalau belajar dari seorang Paulus, saudara, dia adalah orang yang berhasil. Dia mempunyai ilmu agama yang luar biasa. Dia melakukan pelaku hukum Taurat. Saudara, tapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah bagaimana orang yang merasa pandai, yang pintar, yang mendapatkan semua pengakuan yang ada di dunia ini, justru dilemahkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Supaya Rasul Paulus akhirnya dapat berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ada sebuah cerita dari seorang wanita yang luar biasa yang namanya Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot. Dia menuliskan satu buku yang namanya Suffering is Never for Nothing. Ya, penderitaan itu selalu ada maksudnya, selalu ada hikmahnya, kurang lebih begitu terjemahan bebasnya, saudara. Siapa Elisabeth Elliot ini? Dia adalah istri dari Jim Elliot, ya, yang ketika itu mereka pergi ke suku Auca di Ekuador Timur, saudara. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, seperti banyak misionaris mengalami tantangan ketika masuk di dalam area-area atau suku-suku yang terabaikan. Saudara, suaminya terbunuh mati, ya, oleh suku ini, suku Auca di Ekuador bagian timur. Saudara, mati. Ya, dia mati sebagai martir menyampaikan kebenaran firman, dan suku itu ketika ditanya kenapa mereka akhirnya membunuh, ya, dan terakhir di akhir cerita kita tahu bahwa ya kami harus mengamankan, ya, budaya kami dan seterusnya, melihat Jim dan si Elizabeth ini sebagai sebuah ancaman begitu. Singkat cerita Bapak Ibu, kita tahu bahwa Elizabeth ketika ditinggal oleh Jim, saudara, dia kembali ke suku itu dan melayani suku itu selama 2 tahun lamanya. Suku yang telah membunuh suaminya sendiri. Dan dia katakan, saudara, di dalam satu bukunya dikatakan, hal terdalam yang aku pelajari dalam hidupku berasal dari penderitaan yang dalam. Dan dari perairan terkelam dan api terpanas telah datang hal-hal terdalam yang aku ketahui tentang Tuhan. Saudara, seringkali penderitaan datang untuk menyingkapkan kondisi hati kita. Dan seringkali penderitaan datang dipakai dan diizinkan Tuhan untuk kita semakin mengenal Dia. Dan Kristus semakin nyata di dalam hidup saudara. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Kita semakin mengalami Kristus di dalam setiap keadaan saudara dan saya. Yang saya dan saudara alami. Saudara, jangan anti penderitaan. Jangan menentang penderitaan. Kalau hari ini saudara alami, mungkin kesulitan, mungkin tidak datang dalam rupa yang seperti penganiayaan yang berat, saudara diusir, saudara ya dipukul, ya mungkin saudara dipenjara. Tapi bisa jadi mungkin saudara diolok-olok di tempat pekerjaan saudara karena imanmu. Mungkin saudara dikucilkan dan tidak dapat mendapatkan promosi seperti orang-orang lain yang dapatkan dengan sangat mudah karena bisa jadi iman saudara kepada Kristus atau apapun juga. Mungkin sakit penyakit saudara, mungkin kesulitan dalam area keuangan atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu karena imanmu kepada Kristus. Percayalah, penderitaan yang saudara dan saya alami adalah supaya Kristus semakin nyata, dimuliakan, dinyatakan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya.
Biarlah Kristus semakin kecil, biarlah aku semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks orang buta ini saudara, melalui keberadaannya, melalui keterbatasannya, saudara, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Oleh karena itu jangan putus harapan, jangan mudah menyerah, jangan mundur ya saudara, bahkan mengaku kalah karena kondisi dan keadaan saudara, tapi melainkan pandang salib Kristus. Percaya bahwa di dalam segala hal, dalam segala kondisi dan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, penderitaan sekalipun, dipakai Tuhan untuk menyatakan bagaimana Tuhan semakin hari semakin nyata dalam hidup saudara. Buah roh itu semakin terlihat di dalam penderitaan, dalam kondisi yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Saudara, yang terakhir, yang keempat, kita belajar dari perikop ini bahwa setiap kejadian dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, di awal perikop tadi kita baca, bukan salah orang ini, bukan salah orang tuanya. Tapi ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan melalui hidupnya. Saya percayalah hari ini di dalam kedaulatan Allah, di dalam rencana Allah yang tidak pernah gagal, yang selalu dan pasti akan digenapi, terbukti bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, saudara, naik kembali ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, menunjukkan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan hari ini pun kalau saudara dan saya, di situ dikatakan selama masih siang. Artinya saudara dan saya diberi kesempatan, saudara dan saya diberi waktu. Saudara, di ayat yang ke-4, 37 dan 38, lompat saudara. Di pasal yang ke-9 Yohanes dikatakan demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini Tuhan Yesus berkata, selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat Dia, tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, ini orang buta yang tadi dicelikkan. Dan Yesus berkata, Dialah itu. Engkau bukan saja melihat Dia, tapi sedang berkata-kata. Artinya ini, saudara, engkau tidak hanya berdoa, tidak hanya titip salam, akulah Dia. Akulah Tuhan itu. Dan apa yang terjadi saudara, diresponi oleh orang yang sudah dicelikkan ini. Katanya, aku percaya Tuhan. Saudara perhatikan ya Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu, konteks itu, Tuhan ini berhadapan sama orang-orang Farisi. Ya, orang-orang yang bahkan tidak percaya, yang menentang Dia. Tapi melalui peristiwa ini saudara, melalui peristiwa atau kehidupan orang yang buta sejak lahirnya. Saudara, saya percaya ketika dia lahir, ya waktu itu Yesus belum kenal dia. Ya bahkan mungkin Yesus waktu itu masih di mana, dia di mana saudara. Gak akan pernah terpikirkan dalam hidupnya bahwa satu saat nanti dia akan ketemu dengan Yesus Tuhan ini. Dan kondisinya sejak lahir itu dipulihkan, disembuhkan. Gak pernah terpikir. Tapi itu semua dilakukan Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Untuk menyatakan siapa Dia. Ya saudara, jadi konteks itu ketika ini terjadi, saudara, apa yang dilakukan? Dari perkataan mulut dari orang yang sudah dicelikkan ini. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Sebelumnya dikatakan, oh dia bisa saja nabi. Nabi yang dipakai Tuhan, bisa menyembuhkan, melakukan mujizat. Tetapi di ayat 37-38 dikatakan, convictionnya, pengakuannya, teguh, tegas, berkata, dialah Tuhan. Dan apa saudara, diikuti dengan satu sikap, lalu ia sujud menyembahnya. Posisi menyembah artinya berkata bahwa engkau tidak hanya manusia, engkau tidak hanya nabi yang diutus Allah, engkaulah Tuhan itu sendiri. Saudara, dari seorang yang buta, orang mungkin meremehkan dia, ya, tidak pernah dilihat, dianggap aib, saudara, disepelekan, saudara. Dari orang yang sederhana ini, dia dipulihkan, dicelikkan Tuhan. Yang pada akhirnya mempermuliakan Tuhan dan menunjukkan bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka.
dengan satu sikap, dengan satu gesture, bahasa tubuh menyembah Dia. Artinya saudara, kalau orang yang buta ini saudara, dikucilkan, dikatakan dapat aib saudara, bisa dipakai Tuhan begitu rupa. Saya percaya saudara hari ini pun, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, bagaimanapun kondisi saudara, saudara dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mungkin di tempat pekerjaan saudara, mungkin di rumah tangga saudara, mungkin di sekolah, di tempat kuliah, di dalam segala kondisi dan keadaan saudara. Bahkan di dalam segala keterbatasan saudara hari ini. Tuhan mau dan rindu memakai setiap saudara untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Dan pada akhirnya kita tahu dan belajar bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menebus manusia yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Agar kita yang percaya oleh karya penebusannya dimampukan untuk diutus. Saudara tadi baca ya, pergilah ke Siloam, artinya yang diutus. Saudara, oleh korban penebusan Yesus Kristus, saudara yang harusnya binasa, beroleh kehidupan yang kekal. Tapi tidak hanya sampai di sana, kita dimampukan. Untuk apa? Untuk diutus, menggenapi rencana Allah selama hari masih siang, selama masih ada kesempatan. Hari ini ketika banyak orang takut saudara, tidak hanya oleh pandemi, tapi sekarang orang takut karena perang. Ada yang bilang, apakah ini akan perang dunia ketiga dan seterusnya? Bagaimana masa depanku? Bagaimana hidupku? Bagaimana keluargaku? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana anak-anakku? Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktu di mana gereja Tuhan menyatakan kemuliaan Allah. Inilah waktu di mana saudara dan saya, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, diutus keluar untuk menyatakan kasih Kristus dan menyatakan kemuliaan-Nya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu saudara, sebagai penutup, mari akui Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara. Percaya bahwa melalui apapun kondisi hidup saudara, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Bahkan melalui penderitaan sekalipun, itu merujuk kepada dirinya, membuat saudara dan saya dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kristus semakin nyata dalam hidupmu. Dan pada akhirnya saudara dan saya diutus sebagai alat-alat kemuliaan Allah di dunia yang gelap ini. Untuk menyatakan terang dan garam. Untuk menyatakan pengharapan kepada dunia. Dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk setiap penyingkapan dan firman yang sudah kami renungkan. Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu yang walaupun terbatas ini ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas memeteraikan setiap firman yang kami boleh dengar. Tuhan, biarlah kami semakin sadar bahwa kami ada di dalam kedaulatan Allah. Dan kami tahu ya Bapa, bahwa setiap mujizat, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, mengingatkan kami, merujuk kepada pribadi-Mu. Allah yang membuat mujizat, Allah yang telah menyediakan semua yang kami butuhkan. Allah yang menolong dan memelihara kami. Dan bahkan ketika kami mengalami penderitaan Tuhan, mengalami kesulitan, kami tahu ya Tuhan, ada Tuhan di sana. Supaya melaluinya, Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan kami merasakan anugerah-Mu yang sempurna, yang memampukan kami untuk pergi menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan, kami menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi berkat ketika kami menjadi pegawai, menjadi berkat ketika kami menjadi atasan, menjadi berkat ketika kami bersekolah, berkuliah. Dimanapun kami berada, kami tahu kami telah diutus Tuhan, dimampukan untuk diutus menggenapi rencana Allah. Dan biarlah melalui kehidupan kami ya Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati jemaat-Mu, mampukan setiap kami ya Tuhan untuk terus berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. Dan kami boleh menggenapinya dan bahkan menjadi serupa seperti Yesus Kristus Tuhan. Di dalam anugerah-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Tuhan berkati saudara.
Saya yakin Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan yang boleh diberikan pada hari ini. Dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang boleh mendasari persembahan kita di hadapan Allah. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita percaya, kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu semata-mata karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita favor-Nya, perkenannya, berkat-Nya, sehingga kita boleh memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara, mensupport, menopang, dan memberikan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan, dan biarlah berkat Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Dan kita akan sama-sama menutup ibadah kita di hadapan Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kehormatan dengan ketika kami boleh mengucap syukur di hadapan Allah. Karena berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dari hari ke hari kepada kami. Saat ini Tuhan, ketika kami membawa persembahan kami kepada Tuhan, biarlah persembahan itu menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan biar itu menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami terlebih dahulu. Yang sudah memberikan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kami. Berkat yang dari Allah Bapa dan juga pengorbanan dan juga penebusan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan juga penyertaan dari Roh Kudus. Kiranya akan memberikan kita kekuatan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku.